dongeng tentang kerang yang hidup di mana adik-adik? Kerang itu hidup di pasar. Kok di pasar sih? Iya. Kerang sebelum ada di pasar hidupnya tinggal alami itu di mana? Di dasar laut. Iya, di laut, ya kan? Ada kerang, anak kerang ya. Jadi ada anak kerang yang kecil seperti Susan gini. Iya. Dia menangis, mengadu pada ibunya. Susan jadi kerangnya ya. Itu Kenapa sayang? aku sakit. Oh, sakit apa Nat? Aku tidak tahan. Tidak tahan apa? Ada pasir yang masuk ke dalam tubuhku. Oh, ada pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Itu biasa sayang. Kita memang tinggal di laut, di dasar laut. Pasti akan ada kecelakaan-kecelakaan kecil atau peristiwa yang berkaitan dengan alam di sekitar kita. Tapi itu Kenapa Nat? sakitnya aku nggak kuat. Anakku, itu biasa daripada kita bangsa kerang kemasukan pasir. Tapi aku kan masih kecil, Bu. Iya Nak, ibu tidak bisa menolongmu Nak. Itu jahat, nggak mau menolong. Ibu bukan jahat, bukan tidak mau menolong sayang. Kita bangsa kerang. Tuhan tidak mengkaruniakan tangan pada kita. Jadi ibu tidak bisa membantu mengeluarkan pasir dari tubuhmu karena ibu tidak punya tangan. Aku juga nggak punya, Bu. Tapi gimana ini sakitnya? Badanku kan lemah. Badanmu memang lemah karena kamu masih anak-anak. Tubuhmu masih merah, masih lemas rasanya ya Nak ya. Ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan Nak. Ini gimana, Bu? Ibu tidak bisa membantumu lebih dari yang ibu katakan kepadamu. Apa tuh? Kamu harus kuat Nak. Pasir itu memang hidup bersama dengan kita. Ketika dia masuk ke dalam tubuhmu, maka kamu harus punya kekuatan untuk menerima itu. Jadi Ini takdir kita Nak. Jadi terima tubuhmu. tapi aku nggak kuat sakitnya, Bu. Sumpit, tunggu, Bu. Iya, yang bisa kamu lakukan adalah keluarkan getahmu, baluri pasir dalam tubuhmu itu dengan getah yang ada dalam perutmu. Oh gitu. Iya, lakukan itu Nak. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Selebihnya, kamu berdoa kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Dan kesembuhan. Amin. Akhirnya, adik-adik, si anak kerang itu mengeluarkan getahnya dan membalur pasir, sebiji pasir loh, padahal sebiji pasir itu bisa melukai badannya. Dan ternyata itu membantu adik-adik. Oh iya, Bu. Ternyata lumayan. Sudah sembuh? Belum, masih sakit. Ah, Tapi lumayan. lumayan membantu. Berarti memang Tuhan tuh Maha Adil, diberikan kepada kita getah untuk mengatasi masalah yang harus kita hadapi. Iya tuh. Adik-adik, apakah sakitnya anak kerang itu hilang? Tidak. Sakitnya masih. Cuman anak kerang itu makin lama makin terbiasa dengan sakitnya. Lalu dia berbicara sendiri. Oh, ibuku memang benar. Apa yang dikatakan ibu benar. Tapi tidak sepenuhnya benar. Buktinya, aku si loro. Aku yang masih nggak kuat ini. Aku masih menahan rasa sakit. Jangan-jangan ibuku bohong, hanya menghibur aku. Padahal getah itu tidak menyembuhkan, cuma menutupi. Ya Allah ya Tuhanku, sampai kapan derita ini harus aku tanggung? Susan, si anak kerang itu lama-lama sangsi kepada ibunya. Dikiranya ibunya berbohong, dikiranya ibunya hanya menghibur. Tapi memang ibunya lebih tua, lebih berpengalaman, dan itulah yang bisa dilakukan. Susan, anakku, Iya ibu kerang. kamu memang tidak bisa melawan penyakit ini. Kamu tidak
bisa menyingkirkan atau menolaknya. Dia akan sembuh, akan menjadi bagian dari hidupmu. Jadi kamu harus merangkul penyakit ini, San. Iya Bu, ini sudah terlalu, sudah 3 tahun. Tidak terasa sudah 3 tahun. Rasa sakit itu menjadi terbiasa si anak kerang. Dan makin lama, tanpa dia sadari, si anak kerang itu dalam tubuhnya yang mungil, yang makin tumbuh besar, remaja, bersamaan dengan itu tumbuh pula mutiara di dalam tubuhnya. Makin lama, makin membesar dan makin indah. Dan itulah kenyataan dari rasa sakit yang ternyata mendatangkan karunia intan mutiara yang sangat berharga. Itu, Anakku, kamu sudah remaja. itu, aku ternyata mempunyai permata ya Ibu. Betul, anakku. Inilah bukti dari kesabaranmu dan kamu bisa menerima takdir, merangkul sakit, dan sakit ini ternyata menjadi kekuatan dan akhirnya menjadi keindahan. Kamu lebih indah dari sejuta kerang-kerang yang ada di sini yang ternyata mereka berakhir di piring makan dan dimakan oleh mereka yang pergi ke pasar. Kerang yang itu. Dan inilah kerang itu, anakku. Inilah kerang itu, anakku. Inilah mutiara yang berharga itu. Itu. Sabar ya. Begitulah adik-adik, kalau kita sabar, kita berserah kepada Allah, kalian akan menemukan kekuatan, keindahan yang ternyata di balik pandemi ini ada rencana indah dari Allah. Begitu Kak Tania. Wow, sangat bagus sekali dongengnya. Yang aku kutip